Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Sahabat Masjid. Gimana kabar sahabat semua? Semoga sehat ya, lancar urusannya, dimudahkan rezekinya, dan dilindungi selalu olehnya. Kali ini saya berada di alun-alun Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman Semarang ya, sebagai masjid tertua di kota Semarang. Nah ini ya, jangan lupa untuk yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Alun-alun yang telah lama hilang ini akan kembali dengan desain yang lebih modern. Karena apa? Karena alun-alun Semarang seluas 9 hektar, 184 ini segera akan dinikmati pengunjung di sekitar. Dan alun-alun ini berlokasi di kawasan Kauman ya, Masjid Kauman, Kecamatan Semarang Tengah. Kenapa dikatakan hilang? Karena sebelumnya alun-alun ini merupakan pasar ya, kawasan pasar. Namun terus difungsikan kembali menjadi alun-alun kota ya, dan orang-orang menyebutnya dengan alun-alun reborn ya, alun-alun yang kembali. Saat ini pembangunan sudah memasuki tahap akhir, tinggal menunggu untuk diresmikan oleh pemerintah kota Semarang. Kalau di sebelah barat nampak Masjid Kauman ya, di sebelah timur ini adalah Pasar Johar ya. Pasar Johar yang baru juga dibangun karena kebakaran di tahun-tahun kemarin. Ini menunjukkan ya, bersatunya antara pasar, alun-alun, dan juga masjid. Ini adalah konsep yang diterapkan oleh para wali songo ya, pada zaman itu ya, di Jawa pada umumnya, di mana menyatukan antara masjid, alun-alun, dan pusat keramaian, pasar, dan juga pusat pemerintahan. Ini nampak di atasnya rumput menghijau yang sangat indah untuk bermain masyarakat. Dengan direnovasinya ya, alun-alun kota Semarang yang lebih modern dan nampak rapi ini tentunya bisa menambah wisata di kota Semarang. Dan ini tentunya juga perlu perawatan yang berkala sehingga tidak mudah rusak dan lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal ya, maupun mancanegara. Ruang publik yang dibuat bertingkat mengelilingi hamparan rumput ini cocok untuk bersantai. Sisi luar nampak lantai tegel dengan garis yang difungsikan sebagai saf untuk sholat berjamaah. Alun-alun ini juga dilengkapi dengan basement untuk parkir motor. Kalau di atasnya tadi ada hamparan rumput hijau untuk bermain atau bersantai masyarakat. Nah, tepat di bawahnya ini ada basement ya, untuk parkir kendaraan ya. Nah, ini sangat luas sekali sehingga para pengunjung ya bisa memanfaatkan parkir ini di sini dengan rapi dan tidak mengganggu kesemrambutan di jalan.
Alun-alun ini dibangun dengan konsep yang modern, ya, dan sangat luas sekali. Kira-kira luasnya adalah 9 hektar, ya, lebih sedikit ya. Bayangkan ya, ada taman atau alun-alun yang indah seluas 9 hektar lebih di tengah kota Semarang. Ini luar biasa, ini merupakan destinasi baru yang akan menambah menambah kota wisata di kota Semarang. Ini bisa untuk jalan-jalan, berwisata, bersantai, ya, bercengkrama dengan keluarga, melepas kepenatan di tengah kota Semarang. Alhamdulillah ya, bisa rebound kembali alun-alun ini setelah sebelumnya sempat dinyatakan hilang karena dipakai untuk pasar. Dan dengan kembalinya fungsi alun-alun ini sebagai tempat umum ya, sebagai tempat umum, maka pantaslah alun-alun ini disebut alun-alun reborn. Tepat di seberang barat alun-alun ada Masjid Agung Semarang atau akrab disebut dengan Masjid Kauman Semarang. Sebagai masjid tertua di kota Semarang, memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Semarang. Masjid ini juga menjadi cagar budaya dan dilindungi menjadi kebanggaan warga Semarang karena bangunannya yang khas ya, mencerminkan jati diri masyarakat pesisir yang lugas tetapi bersahaja. Seperti halnya pada masjid kuno di Pulau Jawa, masjid ini berada di pusat kota alun-alun dan juga berdekatan dengan pusat pemerintahan ya, dan juga tidak jauh dari pusat perdagangan untuk pasar juar. Merupakan ciri khas dari tata ruang kota pada zaman dahulu. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, Masjid Agung Semarang ini menyimpan cerita yang menarik, di mana masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka hanya beberapa saat setelah diproklamirkan. Nah, ini kebetulan pas ada wabah corona ya, di masjid ini ditutup sementara. Nah, tetap menjaga jarak 1,5 meter ya, tapi dalamnya ini yang sementara ditutup. Nah, ini beduknya yang besar, juga ada kentongan sebagai ciri khas masjid di Jawa pada zaman dahulu.
sayang ya ada wabah corona, masjid ini tertutup untuk umum. Kisah pada pertengahan abad 16 Masehi, pada masa Kesultanan Demak, diutuslah seseorang yang bernama Made Pandan oleh Sultan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di daerah barat Demak, yang kemudian bernama Pulau Tirangan, dan membuka hutan dan juga menyiarkan agama Islam. Karena kesuburan tanahnya, maka muncullah pohon asam yang orang Jawa menyebut asam arang, ya, pohon asam yang jarang, sehingga memberi nama daerah ini menjadi Semarang. Dan kemudian mendirikan masjid ini, ya, dan pada akhirnya beliau dinobatkan sebagai Bupati Semarang yang pertama. Made Pandan kemudian bergelar Ki Ageng Pandan Arang dan dinobatkan sebagai Bupati Semarang yang pertama. Peristiwa ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 Masehi. Maka pada tanggal itu secara adat dan politis berdirilah kota Semarang. Itulah ceritanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Kalau bisa di masjid, ya. Kalau pandemi ini bisa di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.